Salam sejahtera, jumpa lagi di channel RNC. Kali ini kami akan mempresentasikan pembahasan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Ini adalah lini masa kerajaan-kerajaan yang memerintah dimulai dari masa kekhalifahan, pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Kerajaan berwarna hijau adalah kerajaan Islam. Dapat dilihat bahwa di Indonesia, kerajaan Islam dimulai dengan Kerajaan Perla, yang berdiri sejak sekitar tahun 840 Masehi, yang kemudian menggabungkan diri dengan Kerajaan Samudra Pasai. Adapun di wilayah regional, kerajaan Islam yang cukup berpengaruh terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, diantaranya Kerajaan Champa di wilayah bagian selatan Vietnam, dan Kesultanan Delhi dan Mughal di India. Menurut para ahli sejarah, masuknya Islam ke Indonesia berasal dari 3 wilayah. Ada juga yang mengatakan dari 4 wilayah. Teori pertama mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Arab. Teori ini didukung oleh Buya Hamka. Teori kedua mengatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh pedagang dari India. Teori yang diajukan oleh Pineapple ini didukung oleh para sejarawan seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Snoek Hurgronje. Adapun teori ketiga mengatakan bahwa Islam dibawa dari wilayah Teluk Persia, dengan bersandar pada fakta bahwa sebagian umat Islam Indonesia saat ini ada yang merayakan atau menjalankan budaya Persia, seperti peringatan Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Sedangkan teori lainnya mengatakan agama Islam juga masuk ke Indonesia melalui kerajaan-kerajaan di Cina. Apapun teorinya, namun yang pasti Islam masuk ke Indonesia melalui 3 tahapan. Pertama, melalui perdagangan. Kedua, melalui jalan tasawuf atau sufi, yang berasimilasi dengan masyarakat setempat melalui pernikahan. Dan terakhir melalui syiar atau dakwah secara terorganisir, baik melalui jalur politik hingga cara penaklukan. Kita akan bagi lini masa kerajaan-kerajaan Nusantara menjadi 5 rentang periode, untuk melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa tersebut, dengan lebih jelas. Mulai dari periode abad 3 Masehi, pada periode ini pengaruh agama Syiwa Buddha yang dibawa oleh orang-orang India masih sangat dominan. Hubungan dengan dunia luar pada masa ini masih sangat terbatas pada hubungan perdagangan. Kerajaan yang paling berkuasa pada periode ini adalah Kerajaan Sriwijaya, yang bercorak agama Syiwa Buddha. Namun demikian, berdasarkan catatan sejarah, ditemukan adanya hubungan melalui surat menyurat antara Raja Sriwijaya, yang kemungkinan besar adalah Raja Sri Indrawarman dengan Khalifah Muawiyah dari dinasti Umayyah di Damaskus sekitar abad ke-7. Pada periode ini, mulai tercatat adanya kontak dengan dunia Islam melalui para pedagang-pedagangnya. Mereka datang ke Nusantara melalui jalur pelayaran, sehingga wilayah yang lebih dahulu berkenalan dengan mereka ini tentu saja adalah wilayah di perairan Malaka, dalam hal ini wilayah di Semenanjung Aceh saat ini. Awalnya kedatangan pedagang Islam ini hanya untuk kepentingan dagang saja, namun kemudian dengan semakin banyaknya mereka yang menetap di wilayah pesisir pantai, pada gilirannya mereka pun mulai berasimilasi dengan penduduk lokal, berbaur dan tidak jarang ada yang menikah dengan penduduk setempat, baik dari golongan sesama pedagang maupun dengan golongan bangsawan. Pada tahun 840 Masehi dengan semakin banyaknya penganut agama Islam di wilayah Aceh, akhirnya berdirilah sebuah kesultanan Islam yang bernama Perla, dengan sultan pertamanya Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Kesultanan Perla ini dipimpin oleh sultan, baik yang berfaham Sunni maupun Syiah secara berganti-ganti. Tidak jarang di antara dua faham ini terjadi perebutan kekuasaan, hingga akhirnya dicapai kesepakatan bahwa kelompok Syiah berkuasa di wilayah pesisir, sedangkan Sunni memerintah wilayah pedalaman. Hingga akhirnya Kerajaan Sriwijaya melakukan serangan terhadap Perla, yang meskipun tidak berhasil meruntuhkan kerajaan ini, namun telah menghancurkan hampir seluruh wilayah pesisir yang diperintah kelompok Syiah. Karenanya selanjutnya Kerajaan Perla dipimpin oleh Kesultanan berfaham Sunni, yang melanjutkan perlawanan terhadap Kerajaan Sriwijaya, dengan sultannya bernama Sultan Mahdum Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan berdaulat. Selanjutnya, mulai abad ke-12 di timur Nusantara juga sudah berdiri Kesultanan Ternate Tidore,
yang didirikan oleh Bab Mashur Malamu pada tahun 1257. Kesultanan ini terus berjaya dan mencapai masa keemasannya sekitar abad ke-16, dengan wilayah kekuasaan meliputi Nusantara wilayah timur, Filipina, hingga Kepulauan Marshall di perairan Pasifik. Sedangkan di barat, Kesultanan Perla menggabungkan diri dengan Kesultanan Islam yang lebih besar yaitu Samudra Pasai, yang berdiri tahun 1267 dengan Sultan pertama Malikul Saleh. Adapun penguasa Nusantara pada periode ini adalah Kerajaan Singhasari, yang bercita-cita ingin menyatukan Nusantara, melalui ekspedisi Pamalayu di bawah pimpinan Raja Kertanegara dan patihnya Empu Raganata. Dan akhirnya Kerajaan Majapahit yang beragama Syiwa Buddha lah yang mewujudkan cita-cita penyatuan Nusantara, yang mencapai puncaknya pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Majapahit ini dapat dikatakan kerajaan terkuat di wilayah Asia Tenggara masa itu. Namun demikian, Majapahit pula lah yang membuka pintu bagi masuknya ajaran Islam ke tanah Jawa. Kerajaan-kerajaan lain yang ada di bumi Nusantara saat itu, hampir seluruhnya adalah kerajaan bawahan dari Majapahit. Di Sumatera, Udayaditya Warman memutuskan untuk melepaskan haknya sebagai pewaris tahta kerajaan Dharmasraya dan lebih memilih untuk pulang ke kampungnya, dan kemudian mendirikan kerajaan Islam Pagaruyung di sekitar Batu Sangkar, wilayah Sumatera Barat. Pada gilirannya, kerajaan Dharmasraya menjadi kerajaan taklukan Aditya Warman, yang bergelar Tuan Surawasa menurut prasasti Batu Sangkar. Kerajaan-kerajaan lain seperti Campa meski tidak takluk kepada Majapahit namun tunduk dan sangat menghormati kerajaan Majapahit ini, dengan sering memberikan persembahan dan hadiah-hadiah untuk menjaga hubungan baik. Lalu siapa yang membawa masuk agama Islam ke tanah Jawa? Kami akan tunjukkan beberapa tokoh ulama terkemuka diantaranya sebagai berikut. Syekh Jumadil Kubro, yang dapat disebut sebagai bapaknya para wali. Syekh Nurjati, seorang ulama yang menjadi guru dari banyak tokoh-tokoh Islam saat itu. Maulana Malik Ibrahim, atau Sunan Gresik. Raden Rahmat, atau Sunan Ampel, pendiri Dewan Wali Songo. Raden Ainul Yakin, atau Sunan Giri, yang dikenal juga sebagai Jaka Samudra. Mahdum Ibrahim, atau Sunan Bonang. Raden Mas Said, atau Sunan Kalijaga, sebelumnya dikenal sebagai Berandal Lokajaya. Raden Kosim, atau Sunan Derajat. Jafar Sodik, atau Sunan Kudus, anak dari Sunan Ngudung. Syarif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati, yang adalah menantu dari Prabu Siliwangi. Dan Raden Umar Said, atau Sunan Muria, adalah anak dari Sunan Kalijaga. Para wali Allah inilah yang dianggap sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada masa-masa awal. Sering kita dengar ungkapan Islam putihan dan Islam abangan. Muslim putihan berpegang pada prinsip bahwa agama harus disebar dan diajarkan secara apa adanya tanpa toleransi dan praktek-praktek budaya yang tidak sesuai syariat. Adapun Muslim abangan berprinsip bahwa agar agama dapat diterima oleh masyarakat awam, maka secara fleksibel menyesuaikan dengan adat istiadat di mana agama tersebut disiarkan, dan kemudian secara perlahan akan diluruskan sesuai syariat. Istilah ini sebenarnya dibuat oleh penjajah untuk memecah belah masyarakat dan juga para wali pada saat itu. Upaya memecah belah bangsa dijalankan penjajah secara sistematis dan terus-menerus. Pertama, sejarahnya dikaburkan atau dikacaukan. Kedua, diputus mata rantai antara pengetahuan mengenai leluhur dengan keadaan yang sekarang. Dan langkah ketiga adalah ditulis, dikarang, atau dipalsukan dengan membuat sejarah baru. Demikianlah cara penjajah melakukan pengaburan sejarah untuk memecah belah rakyat, khususnya umat Islam. Namun yang terjadi sebenarnya adalah, Dewan Wali Songo tetap utuh bersatu dan kompak dalam menyiarkan agama, maupun dalam upaya mengusir penjajah. Para wali ini tidak pernah membeda-bedakan masyarakat, baik mereka datang dari golongan bangsawan atau rakyat jelata, bangsa pribumi, Cina, atau Arab, agama Islam atau Syiwa Buddha, dan apapun yang dapat menjadi sumber perbedaan di dalam masyarakat. Dewan Wali Songo sepakat untuk melakukan dakwah Islamiyah dengan pendekatan sosial budaya. Pada gilirannya nanti, Wali Songo juga melakukan dakwah melalui jalur pemerintahan dan politik. Bentuk-bentuk kegiatan seperti pengajian dari rumah ke rumah, membuka praktek pengobatan, pagelaran seni budaya rakyat, penyuluhan pertanian, hingga ikut dalam melakukan pertempuran melawan penjajah, adalah upaya para wali dalam menyiarkan agama Islam.
Sunan Giri juga menciptakan aksara Pegon, untuk menggantikan aksara Jawa kuno. Sunan Kudus menambatkan seekor sapi di halaman Masjid Kudus, untuk menarik rakyat untuk mau beribadat di masjid. Karena pada saat itu, rakyat Kudus masih taat memeluk agama Hindu yang sangat memuliakan hewan sapi. Tembang-tembang permainan anak-anak seperti Cubla-Cubla Suweng dan Mocopat, sejatinya bernafaskan dakwah Islamiyah. Semasa hidupnya, Maulana Malik Ibrahim pernah berkunjung ke Istana Majapahit untuk sowan kepada raja. Dan tidak lupa pula ia mengajak raja untuk memeluk agama Islam. Sayangnya Raja Majapahit saat itu, kemungkinan besar adalah Wikramawardhana, belum mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Namun begitu, Raja Majapahit itu tidak melarang Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaannya. Dari situ dapat kita ketahui, bahwa Raja Majapahit adalah seseorang yang sangat toleran. Maulana Malik Ibrahim wafat dan dimakamkan di Gresik pada tahun 1419. Di pusaranya tertulis petikan ayat-ayat Al-Quran. Tertulis ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama, dan surat Ali Imran ayat 185, sesuatu yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setelah wafatnya Maulana Malik Ibrahim, penyebaran agama Islam di Tanah Jawa diteruskan oleh para wali di bawah pimpinan Sunan Ampel, yang kemudian membentuk Dewan Wali Songo. Adapun penugasan para wali tersebut adalah Sunan Ampel, di Ampel Denta, Jawa Timur. Sunan Giri, di Giri Kedaton, Gresik, Jawa Timur. Sunan Bonang, di Tuban, Jawa Timur. Sunan Kalijaga, di Kadilangu, Jawa Tengah. Sunan Derajat, di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Kudus, di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati, di Cirebon, Jawa Barat. Sunan Muria, di wilayah Muria, Jawa Tengah. Sedangkan tokoh-tokoh lain yang bergerak di bidang politik dan pemerintahan diantaranya, Raden Fatah, Sultan Demak pertama. Fatahillah, Panglima Kesultanan Banten dan Demak. Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Sunan Ampel mendirikan Dewan Wali Songo, yang beranggotakan 9 orang wali. Dewan Wali Songo ini bukanlah suatu dewan yang statis dengan anggota yang tetap, tetapi ini adalah dewan yang selalu berganti-ganti anggotanya, meskipun jumlahnya tetap 9 orang. Bila ada seorang wali yang mangkat, maka keturunannya, muridnya, atau wali lain yang ditunjuk akan menggantikan kedudukannya sebagai anggota. Syekh Siti Jenar yang kontroversial itu pun, adalah anggota Dewan Wali Songo di masa-masa awal pembentukan. Keberadaan, bukti kegiatan, serta pengaruh para wali tersebut di Tanah Jawa dapat dibuktikan dengan banyaknya peninggalan-peninggalan yang tercatat atas nama mereka. Peninggalan seperti masjid-masjid, benda-benda kesenian dan budaya, kerajinan keramik dan porselein, serta bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Kesemuanya adalah bukti kiprah mereka dalam menyebarkan agama Islam, yang tentu saja patut kita hormati dan pelihara.